Ya, teman-teman, kita jumpa lagi bersama dengan saya Abi Altar di dalam pada channel Abi Altar, khususnya di dalam motivasi belajar bahasa sebanyak-banyaknya, dan salah satu yang perlu kita pelajari teman-teman adalah bahasa Belanda ya. Dan kemarin kita sudah mulai dengan membuat kalimat sederhana. Masih ingat teman-teman, saya pergi ke pasar, ik ga naar de markt ya. Nah, tetapi menurut saya perlu juga kita belajar lebih spesifik lagi kepada subjek ya, untuk bisa membuat kalimat sederhana lebih mudah dan praktis lagi. Eh, Subjek dalam bahasa Inggris juga berpasangan tentu saja dengan to be kalau dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Belanda juga itu dikenal dengan sein atau to be. Ya, misalnya kalau kita mengatakan saya adalah, ya dalam bahasa Inggris I am. Nah, mari kita lihat teman-teman subjek dalam bahasa Belanda berikut to be-nya ya. Eh, Sebagai berikut. Nah, ini teman-teman secara sederhana saya buat ya. Eh, Subjek dalam bahasa Belanda itu ada ik ya, saya, ik. Kemudian hij, dia laki-laki atau dalam bahasa Inggris itu he. Kemudian zij, dia perempuan atau she di dalam bahasa Inggris ya. Kemudian jullie, kalian ya. Kemudian we atau y, y, kami, we dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ye, j dibaca ye ya. Ye, kamu atau teman yang sudah akrab ya. Juga untuk anak-anak ya, kita sebut ye. Ada juga yang menyebutnya Y, J, tapi yang umum itu Y. Kalau Y itu penekanan ya. Kemudian I, ya, I, kamu yang dalam bentuk sopan, dan juga orang yang belum kita kenalan ya, you dalam bahasa Inggris. Jadi kita bertemu dengan orang, kita mau menyapa dengan sebutan U ya, U, bukan U biasa disebut, tapi U. Ya perlu latihan teman-teman ya. Kemudian Z, mereka atau they dalam bahasa Inggris, Z. Kemudian that, itu untuk benda ya, it dalam bahasa Inggris. Jadi ik, hij, zij, jullie, wie, wij, jij, u, ze, dat. Nah, teman-teman semua tentu subjek ini harus punya to be ya, yang berarti ada atau adalah. Misalnya ik itu berpasangan dengan ben, itu sudah rumus. Sama juga dalam bahasa Inggris I berpasangan dengan am ya, I am. Dalam bahasa Belanda ik ben. Kemudian hij orang ketiga tunggal. Kemudian dat untuk benda itu ya. Zij ya, itu berpasangan dengan to be atau zijn is. Sama dalam bahasa Inggris ya. Hij is, dia laki-laki adalah. Zij is, dia perempuan adalah. Atau itu adalah, that is. Ya, mudah teman-teman ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya untuk jamak, ze, mereka, jullie, kalian, dan we, wij, atau wij itu kami. Nah, berpasangan dengan zijn ya, atau are dalam bahasa Inggris. Misalnya kita mengatakan mereka adalah ze zijn, kalian adalah jullie zijn, kami adalah we atau wij zijn ya. Kemudian yang terakhir adalah ye dan u ya. Kita ingat ye itu untuk you atau kamu, untuk anak-anak atau untuk teman yang akrab ya. Kemudian u untuk orang yang belum akrab dengan kita, atau ya, lebih tua atau yang kita hormati dan baru berkenalan dengan kita ya. Kita pakai u ben ya. Di sini teman-teman ada plus
T, ya tambah T itu sudah rumus. Jadi kalau kita ketemu subjek Y dan U itu harus ditambahkan dengan bent T. Jadi Y bent, U bent, ya. Jadi T-nya harus dikentarakan dalam pengucapan teman-teman. Y bent, U bent, ya. Tergantung dari penggunaan. Y kamu adalah untuk yang akrab ya, untuk non formal ya begitu, dan untuk formalnya untuk orang-orang yang kita hormati, orang tua atau yang baru bertemu dengan kita pakai event, kamu atau bapak atau ibu adalah ya. Nah teman-teman, kalau kita mau membuat kalimat dengan memakai misalnya contoh ik, kita langsung misalnya terapkan ya, misalnya saya adalah Abialtar, ik ben Abialtar, atau dia adalah Abialtar, hij is Abialtar, ya, atau mereka adalah Abialtar, ya, atau yang cocok misalnya kamu adalah Abialtar, u bent Abialtar, ya. Jadi teman-teman bisa membuat kalimat sendiri. Nah tentu saja teman-teman pertama harus menghafal subjek ini ya, kemudian to be-nya supaya jangan salah, misalnya jangan ye hai ben, ya itu sudah salah rumus ya, harus ik ben, atau ik is itu sudah salah. Ya itu teman-teman pelajaran singkat kali ini, dan sebagaimana biasa tolong di subscribe dan di like, bunyikan juga loncengnya, dan berikan komen teman-teman, masukan yang membangun untuk channel ini ya. Kita akan selalu bertemu tiap hari untuk pelajaran bahasa Belanda yang praktis dan mudah. Pasti ada manfaatnya ya, pasti ada manfaatnya selain juga belajar bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris kita berpisah, kita bisa katakan saja dag ya, DAG, atau juga tot ziens ya. Oke teman-teman, salam sukses, tot ziens.